Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi latihan baca dan terjemah kitab. Kita alhamdulillah sudah di ujung-ujung program. Masih kita melanjutkan insyaallah tafsir surah Al-Baqarah. Kita di hari ini masuk di ayat 210. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Terjemahkan. Apakah yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya kepada mereka? Ini nanti cara menerjemahkan. Jadi kalau ada kata tanya kemudian setelahnya ada illa, maka maknanya itu penafian. Ini yang anehnya ya. Jadi kata tanya itu kan maknanya pertanyaan. Tapi kalau setelahnya ada istifham, maka maknanya jadi penafian. Jadi maknanya ayat ini terjemahannya hal yang duruna illa. Tidaklah mereka menanti kecuali. Jadi maknanya tidak. Bukan maknanya apakah. Ini dari penafsiran. Terus tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya kepada mereka pada naungan awan dan telah ditetapkannya perkara dan kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan segala perkara. Wa hadza fihi minal wa'idi syadidi wa tahdidi ma tankhali'u lahul qulubu yaqulu ta'ala hal yantadhiru as-sa'una fil fasadi fil ard المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام fatuhitu bil khalaiqi. Baik. Terjemah dulu sampai situ. Dan ini di dalamnya terdapat peringatan yang keras dan ancaman. Apa yang menjadikan hati-hati akan terlepas disebabkan karenanya. Artinya ini kan Allah bertanya, tidaklah mereka menanti kecuali Allah datang. Artinya hari kiamat. Ya, datang menghisap mereka. Nah, ini membuat hati itu bisa terlepas dengan mendengarnya. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tidak ada yang apakah yang ditunggu orang-orang yang berusaha melakukan kerusakan di atas bumi, orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali hari pembalasan dengan amal-amal. Jadi berarti tadi sama dengan itu tadi ya, tidaklah mereka itu menanti kecuali hari pembalasan terhadap amalan mereka. Terus yang telah rusak berupa malapetaka, bencana-bencana dan hal-hal yang mengerikan, apa yang mengguncang hati-hati orang-orang yang zalim dan berhak dengannya balasan yang buruk terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan. Yang demikian tersebut karena Allah Subhanahu wa taala melipat langit-langit dan bumi dan dihamburkannya bintang-bintang dan digulungnya matahari dan bulan dan turun para malaikat yang mulia dan para malaikat meliputi para makhluk dan Allah Subhanahu wa taala Al-Bari tabaraka wa taala turun. Baik. Jadi fatahitul bil khalaik karena malaikat nanti seluruh malaikat yang di langit akan turun ke bumi. Iya kan? Akan turun ke bumi.
Seperti di ayat itu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Paham kan? Terus setelah itu wajaa. Nah itu dia malaikat bersop-sop itu mengelilingi seluruh makhluk. Terus. Dan Allah Subhanahu wa taala akan turun pada naungan awan. eh, baca dulu. Terus. Liyafsila baina ibadihi bil qada'il 'adli fatudu'ul mawazin wa tunsharud dawawin wa tubyaddu wujuhu ahli sa'adah wa tuswaddu wujuhu ahli syaqawah wa yatamayyazu ahlul khairi min ahli syarr wa kullun yujazi bi 'amalihi fahunalika ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi idza 'alima haqiqata ma huwa 'alaihi. Baik, terjemahan. Untuk memisahkan atau membedakan di antara hamba-hambanya dengan ketetapan yang adil. Maka Jadi Allah turun, Allah Subhanahu wa taala turun, ini dia, untuk memisahkan, menentukan ya antara hamba-hambanya dengan ketentuan yang adil. Terus dan diletakkannya atau dipancangkannya mizan atau timbangan dan disebarkannya catatan-catatan, diputihkannya wajah-wajah orang-orang yang bahagia dan dihitamkannya wajah-wajah orang yang sengsara, dan dipisahkan orang-orang yang melakukan kebaikan dari orang-orang yang melakukan keburukan, dan semuanya akan dibalas sesuai dengan amalannya. Dan dari sanalah orang-orang zalim akan menggigit kedua tangan mereka, dan ketika mereka mengetahui hakikat apa yang mereka di atasnya. di sanalah orang-orang zalim itu menyesal. Maksudnya menggigit kedua jari. Biasanya orang kalau ada sesuatu yang dia sesali, dia tidak sadar akan mengangkat tangannya dan bisa gigit-gigit kukunya. Tapi di sana nanti bukan kuku lagi, tapi tangannya dia gigit. Menunjukkan apa? Besarnya penyesalannya. Tidak mungkin tangan itu masuk ke dalam mulut. Tapi besarnya penyesalan mereka, seperti itu keadaannya. Terus. Wa hadhihi al-ayat wa ma ashbahaha dalilun limadhhabi ahli sunnati wal jama'ati al-muthbitina lis-sifatil al-ikhtiyariyati kal-istiwa'i wan nuzuli wal maji'i wa nahwi dhalika min as-sifati allati akhbara biha ta'ala an nafsihi aw akhbara biha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي ولا دليل عقلي. Baik, terjemah dulu. Ini yang membuat panjang karena belum menyinggung sedikit pendapatnya orang-orang salah dalam menafsirkan. Karena ini kan jelas di ayat hal yang duruna illa ayyatiyahumullah, berarti Allah datang. Di sana kalau orang Jahmiyah jelas langsung menolak. Allah tidak datang. Mu'tazilah juga begitu. Allah tidak datang. Asy'ariyah dia tidak tolak ini ayat, tapi dia takwil. Dia bilang yang datang bukan Allah, malaikatnya. Itu kalau Asy'ariyah. Kan Asy'ariyah itu mengaku dirinya pertengahan antara ahli sunnah yang menetapkan dan antara Jahmiyah yang menafikan. Mereka tidak menetapkan, tidak menafikan. Apa yang dilakukan? Jalur tengah. Sangat buruk itu orang mengaku pertengahan antara ahli sunnah murni dan antara ahli bid'ah. Pertengahan dia bilang. Inilah kedudukannya orang Asy'ariyah sehingga mereka lebih sesat daripada Mu'tazilah. Kenapa? Mu'tazilah dia mensucikan Allah, langsung dia tolak nama Allah. Sifat Allah yang mirip dengan makhluk. Jadi kalau ada penetapan Allah, tetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Mu'tazilah langsung tidak ada. Karena kalau kita bilang ada, Allah akan sama dengan makhluk. Orang Asy'ariyah tidak. Dia bilang
Kita tetapkan ini ayat, tapi maknanya tidak seperti itu. Nah, ini menghukumi atas Allah, ini lebih jahat. Kalau tadi langsung dia tolak, kan dia mau mensucikan Allah. Kalau ini penjahat. Iya, dia mau mensucikan Allah, bilangnya begitu. Tapi menolak ucapan yang dia mau sucikan. Kan maksudnya itu namanya tanakut, bertentangan. Makanya orang Asy'ariyah adalah orang yang paling tidak jelas dalam berpegang. Orang yang paling tidak jelas dalam berpegang. Iya, lebih baik ahli sunnah. Kita tetapkan apa yang Allah bilang, tinggal kita katakan tidak sama dengan makhluk. Selesai masalah. Keyakinan ahli sunnah adalah keyakinan yang tidak rumit. Iya, tidak susah diyakini. Makanya belum singgung lebih panjang. Terjemah dulu. Ayat ini dan yang semisal dengannya adalah dalil terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat-sifat terpilih seperti bersemayam, turun, Beristiwa. beristiwa, turun, dan datang. Dan yang semisal dengan hal tersebut dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala dengannya telah kabarkan tentang dirinya atau yang atau yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dengannya. Mereka menetapkannya Ahli sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya di atas sisi yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Ini dia yang antum tambahkan. Kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Makhluk punya seperti itu, tapi kan sesuai dengan kekurangannya makhluk. Tidak sama dengan Allah. Iya kan? Tidak sama dengan Allah. Tidak akan pernah sama. Antara makhluk saja beda, apalagi antara makhluk dengan pencipta makhluk. Masa sama? Tidak mungkin sama. Terus? Tanpa penyerupaan, tanpa penyelewengan, dan tanpa penyedaan. Berbeda dengan Mu'attilah di atas berbagai macam kelompok mereka. Karena Mu'attilah orang menolak sifat itu banyak kelompok. Ada ekstrim, ada juga yang tidak ekstrim. Seperti Asy'ariyah yang banyak orang terima karena dia tidak ekstrim. Iya, terus? Dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang semisal dengan mereka. Dari orang-orang yang menafikan sifat-sifat ini dan mentakwil karenanya ayat-ayat dengan takwil yang banyak apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan yang jelas tentangnya. Bahkan hakikatnya adalah celaan atau ejekan terhadap penjelasan Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham tak? Sama dengan mengejek. Allah bilang punya tangan, dia bilang tidak, bukan tangan itu. Allah bilang Allah turun, tidak, Allah tidak turun. Yang turun adalah malaikatnya. Allah bilang dia datang, dia bilang tidak, dia tidak datang. Yang datang malaikat, ini kan mengejek. Apa yang Allah katakan. Iya kan? Tidak boleh. Terus? Dan sangkaan bahwa ucapan mereka adalah hidayah yang berlaku terhadap hal tersebut atau bab tersebut. Jadi mereka bilang ini orang kita ini Asy'ariyah. Kita mendapat hidayah dari hal itu. Nah, karena kita kalau mengatakan Allah punya tangan, masa kita katakan Allah punya tangan seperti kita? Itu mereka. Kita harus sucikan Allah itu dari penyerupaan terhadap makhluk. Wah, hidayah ini orang bisa mensucikan Allah itu hidayah. Paham kata mereka itu? Wah, ini mereka paling bahagia mereka di atas kesesatannya. Mereka ini tidak ada bersama mereka dalil nakli, dalil penukilan, bahkan juga tidak dari dalil akal. Paham tak? Sebenarnya tidak ada sama sekali bagi mereka itu dalil Quran. Apakah ada dalil dari Al-Quran yang membuat menolak apa yang mereka katakan itu? Bahkan Quran menentang. Quran menentang. Iya. Karena kalau dia tolak, pasti dia sebelumnya diserupakan dulu. Sementara Allah bilang, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Itu dia tolak pasti dia serupakan. Makanya setiap mu'attilah musyabbihah. Setiap orang menolak sifat dan nama Allah itu pasti dia serupakan dulu. Itu dipastikan itu. Jadi banyak hal yang dia jatuh di dalamnya. Ini mereka. Tidak punya dalil akal. Tidak ada dalil. Coba tanya Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah. Yang paling banyak Asy'ariyah sekarang. Kalau filsafat kan di
kampus-kampus lebih tersebar. Iya. Coba tanya Asy'ariyah, banyak juga di masyarakat. Iya, Asy'ariyah. Apakah dia punya dalil dia menetapkan sekian sifat saja, menolak sifat yang lain? Enggak punya. Dalil nakal. Enggak punya pula dalil akal. Coba kita tanya, apa secara akal itu apa? Kenapa kamu bisa tolak? Iya. Kalau dia bilang, karena kalau kita sama, kita tetapkan akan sama dengan makhluk. Secara akal kita tanya, kamu punya tangan gak? Dia bilang punya. Gajah punya tangan gak? Punya. Sama tanganmu dengan gajah. Secara akal itu. Dia akan bilang, enggak lah, masa tanganku seperti gajah? Kan enggak mungkin. Iya kan? Allah punya tangan. Iya kan? Kamu punya tangan. Kamu bilang nanti akan sama tangannya Allah, kaki saya dengan kakinya Allah. Allah punya kaki karena Allah yang katakan. Iya. Kamu punya kaki. Kalau kamu tetapkan kan antum akan bilang. Kamu akan sama dengan kaki Allah, akan sama dengan kaki kamu yang penuh dengan kekurangan. Oh, kita harus tolak supaya Allah disucikan dari keserupaan itu. Secara akal. Kamu punya kaki. Punya. Semut punya kaki. Punya. Sama kakimu dengan semut. Secara akal itu maksudnya secara akal. Dia akan bilang apa? Tidak. Ya kita katakan kamu saja makhluk dengan makhluk tidak sama. Mungkin nggak secara akal makhluk dengan pencipta makhluk akan sama? Paham kan? Secara akal. Kalau dia berakal pasti akan bilang apa? Enggak sama. Ya sudah, antum tetapkan dan bilang tidak sama. Selesai masalah. Karena Allah katakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan apapun, tapi dia maha mendengar, berarti punya pendengaran. Dan maha melihat, punya penglihatan. Kan tinggal dibilang di awal. Allah punya pendengaran dan penglihatan, tidak sama dengan apapun. Kan ayatnya sudah ada di satu konteks. Paham kan? Nah, ini yang butuh dikatakan. Terus. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Masya Allah. Terjemahkan dulu. Keras ini ya. Iya. Cuman mereka akan bilang, oh ini hati-hati, ini tafsir Wahabiyah. Iya. Mereka sudah bakar buku-buku yang bagus. Dia akan bilang begitu. Iya. Terus. Adapun dalil secara penukilan, maka sesungguhnya mereka telah mengakui bahwa nas-nas yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, zahirnya bahkan yang paling jelasnya adalah dalil atas madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bahwasanya membutuhkan kepada penunjukannya atas madhab mereka yang batil, yang mengeluarkan dari zahirnya. Di dalamnya ditambah dan dikurangi. Itu saja. Dia akan mengurangi atau akan menambah yang tidak ada dalam Quran. Terus. Dan ini sebagaimana yang kamu lihat, bahwa tidak akan ridho orang yang dalam hatinya ada keimanan sebesar biji zarrah. Orang memiliki sedikit keimanan kepada Allah saja, tidak mungkin akan menerima Allah itu tidak punya sifat. Jadi dia akan menyembah yang bukan apa-apa kalau begitu. Di atas pemahamannya Mu'tazilah, Jahmiyah, kamu sembah apa berarti? Karena kan tidak punya apa-apa, tidak bisa datang, tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan. Berarti antum sembah tidak ada apa-apa. Iya kan? Itu tentunya kesalahan besar. Demikian pula orang Asy'ariyah. Terus. وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال فإن زعموا أن إثباتها يدل على تشبيه بخلقه قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات فصفاته تابعة لذاته فصفات تبع لذاته وصفات خلقه تابع لذواتهم
Fal Ini yang paling penting. Ini sebenarnya titik terang yang harus dipahami. Itu yang terakhir. Ya, terjemah dulu. Adapun dalil secara akal bahwa tidak ada pada akal apa yang menunjukkan atas penafian sifat-sifat ini. Bahkan akal menunjukkan atas bahwa orang yang melakukan lebih sempurna daripada orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan. Paham tak? Kan mereka menolak sifat Allah. Dia yang maha mampu. Apakah yang mampu itu sama dengan yang tidak mampu? Kan secara akal. Terus. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dihubungkan dengan dirinya. Yang dihubungkan dengan ciptaannya adalah kesempurnaan. Hmm. Dan mereka menyangka bahwa penetapannya menunjukkan atas penyerupaan dengan makhluknya. Jadi Allah mengatakan bahkan orang Asy'ariyah ya, Allah punya zat. Cuma kita tidak tetapkan sebagian sifatnya karena akan sama dengan makhluk. Paham ini ucapan mereka ini? Itu ucapan mereka. Terus? Dikatakan kepada mereka, ucapan atas sifat mengikuti ucapan atas zat. Paham tak? Kan kamu menetapkan orang Asy'ariyah ini. Orang Asy'ariyah kan bahkan orang Mu'tazilah juga. Allah punya zat tapi tidak punya sifat. Paham kan? Allah punya zat. Karena kalau dia bilang Allah tidak punya zat, berarti dia menyembah tidak ada apa-apa. Dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Maka mereka bilang ada zatnya, tapi sifatnya kita tolak. Mu'tazilah Jahmiyah tolak seluruhnya. Kalau Asy'ariyah tolak sebagian, terima sebagian. Asy'ariyah. Sekarang kita kasih tahu dia, kalau kamu mengatakan Allah punya zat tidak sama dengan zatnya makhluk, ya sudah sifatnya saja bilang juga begitu. Karena ini yang kata beliau, pembicaraan terhadap sifat itu kan mengikuti pembicaraan terhadap apa? Zat. Kalau kamu bilang zat Allah tidak sama dengan apapun, bilang juga sifat Allah tidak sama dengan apapun. Tinggal gampang sekali. Terus? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang tidak diserupai oleh zat yang manapun, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak diserupai oleh sifat manapun. Nah, ini seharusnya sebegitu. Terus? Sifatnya mengikut kepada zatnya dan sifat makhluk ikut kepada zat-zat mereka. Ini dia. Sifatnya Allah ikut ke zatnya Allah. Sebagaimana zat Allah maha sempurna, maka sifatnya juga sempurna. Sifatnya makhluk ikut kepada siapa? Makhluk. Sesuai dengan kekurangan dan cacatnya makhluk. Iya, tidak disamakan. Terus. Falisa fi itsbatiha ma yaqtadhi tashbih biwajhin. Maka tidak ada pada penetapan tersebut pada penetapannya apa yang mengharuskan penyerupaan dengan satu sisi. Dengan satu sisi manapun tidak ada itu. Tidak ada bilang kalau antum tetapkan Allah punya tangan langsung bilang sama dengan kita berarti. Enggak, kamu kan tidak pernah melihat Allah. Masa kamu samakan? Saya tertarik dengan Syekh Ibnu Utsaimin bilang orang itu bisa serupakan kalau pernah lihat. Atau pernah lihat yang semisalnya. Kamu pernah lihat Allah enggak? Atau kamu pernah lihat semisal dengan Allah enggak? Kan dua-duanya itu tidak ada. Gimana caranya kamu menyerupakan? Kita itu makhluk bisa bilang serupa kalau pernah melihat orangnya. Iya kan? Atau pernah melihat yang semisal dengan orangnya. Kan begitu. Allah tidak pernah kita lihat. Gimana caranya kita bisa terus? ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا Ini khusus Asy'ariyah. Terus? أو أثبت أسماء دون الصفات إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض ففرق بين ما أثبته وما نفيته ولن تجد ففرق بين ما أثبته وما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلى تشبيه قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا تشبيه فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته.
Walhasil anna man nafa syai'an wa athbata syai'an mimma dallal kitab was sunnah ala itsbatihi fahuwa mutanaqidun la yathbutu lahu dalilun syar'iyyun wala aqliyun bal qad khalafa al-ma'qul wal manqul. Masya Allah. Keras ini ya terhadap orang Asy'ariyah. Kasihan mereka. Terus? Dan dikatakan juga kepada orang yang menetapkan sebagian sifat-sifat dan menafikan sebagiannya, atau yang menetapkan nama-nama dan tidak menetapkan sifat-sifat. Anda paham ini? Karena ada orang sana bilang as-sami. Kita tetapkan Allah Maha mendengar. Tapi bila sama tanpa pendengaran. Anda paham ini? Jahatnya itu mereka. Dia mendengar tapi tidak punya pendengaran. Antum kalau dikatakan begitu gimana itu? Mendengar tapi tidak punya telinga. Anda paham tak? Iya, itu celaan, bukan pensucian. Tapi mereka mengatakan itu pensucian. Dah? Sama dengan orang bilang di Syekh Ibnu Utsaimin juga. Ini pedang bagus sekali tapi tidak bisa memotong walaupun kertas. Gimana itu? Pedangnya bagus tapi tumpul. Celaan itu namanya bukan pujian. Jangan anggap itu, iya tahu bagus ini pedangnya. Itu celaan. Mendengar tapi tidak punya pendengaran. Melihat tapi tidak punya penglihatan. Naudzubillah. Mereka berani menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus? Ada kalanya kamu menetapkan semuanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkannya untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh rasulnya. Dan terkadang kamu menafikan seluruhnya, maka jadilah kamu menjadi orang yang mengingkari terhadap Tuhan semesta alam. Jadi dua saja kita katakan kepadanya. Kan dikatakan kepadanya ini. Katakan pada mereka, kamu punya dua pilihan saja. Tetapkan semuanya, maka kamu beriman kepada Allah. Atau kamu nafikan semuanya saja. Enggak usah setengah-setengah begitu. Karena kalau kamu begitu berarti kamu mengingkari apa yang Allah katakan. Iya, terus? Adapun penetapan terhadap sebagian hal tersebut dan penafian terhadap sebagiannya, maka ini kontradiksi atau bertentangan. Dan bedakanlah antara apa yang kamu telah tetapkan dan apa yang telah kamu nafikan. Coba, maksudnya Farid, coba bedakan. Apa perbedaan itu yang kamu tetapkan dan yang kamu nafikan? Nah, apa perbedaan? Misalnya mereka menetapkan Allah punya sifat al-masyiah. Ditetapkan oleh Quran, kami dia sebutkan dalilnya ini. Kami tetapkan ini dalilnya. Tapi dia sebutkan, dia nafikan sifat rahmat. Sifat rahmat. Jadi orang Asy'ariyah menafikan tidak ada sifat rahmat dalam kamus mereka. Dalam kamus mereka. Tidak ada sifat rahmat. Pada orang Asy'ariyah. Kita katakan, kamu kan menetapkan sifat masyiah. Ya, itu kan dengan dalil Quran, sunnah yang kamu bawakan. Ini juga sifat rahmat. Kenapa kamu nafikan? Nah, kan ada dalil Quran sunnahnya. Ini bertentangan. Kamu menerima yang itu, yang untuk ini kamu tidak terima. Gimana caranya kamu itu? Ya kan? Gimana pikiranmu itu? Ini kamu bertentangan. Terus? Dan kamu tidak akan pernah mendapati jalan terhadap perbedaan. Dan kamu katakan kepada mereka, tidak mungkin kamu dapatkan ada perbedaan itu yang kamu tetapkan dan kamu tolak ini. Tidak ada perbedaannya. Karena semuanya itu kan Quran dalilnya. Semua itu kan hadits Nabi SAW dalilnya. Kenapa? Misalnya kamu menolak sifat wajah. Iya kan? Kan sifat wajah dalilnya Quran juga. Kenapa kamu menolak? Nah, sama dengan yang kamu pegang itu sifat yang berapa itu yang kamu tetapkan. Sama semuanya. Terus? Jika kamu mengatakan apa yang telah saya tetapkan tidak mengharuskan penyerupaan, maka Ahlussunnah akan berkata kepadamu, penetapan terhadap apa yang telah kamu nafikan tidak mengharuskan penyerupaan. Nah, paham tak? Kan gini, dia akan jawab begini tak? Ini saya tetapkan saudara, karena ini tidak ada penyerupaan di sini kalau saya tetapkan. Tapi kalau saya tetapkan yang itu, nanti saya akan bilang Allah serupa dengan makhluk. Begitu. Antum jawab. Antum katakan kepadanya, qala laka ahlus sunnah akan berkata kepadamu, wahai Asy'ariyah yang mengaku pertengahan, ya. Alladzi atbattahu, dia bilang qala laka al-itsbat lima nafaita, menetapkan apa yang kamu tolak. Layak tadi tasbih, sama aja. Tidak mengharuskan adanya penyerupaan. Kan kita tetapkan dan kita bilang
Tidak sama dengan makhluk. Kan sudah kita bilang dari awal. Kita ini tetapkan ini karena Allah yang tetapkan. Tinggal kita bilang tidak sama dengan makhluk. Karena Allah juga yang bilang. Laisa kamitslihi syai'. Anggaplah ayat itu kamu tidak hafal. Kan kamu hafal surat Al-Ikhlas. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Itu mau yang dipakai dalil. Paham kan? Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kan tinggal kita bilang begitu. Allah punya ini, tapi tidak sama dengan makhluk. Allah ya juga yang bilang tidak sama. Paham kan? Itu yang kita bilang. Terus, Jika kamu mengatakan, saya tidak mengerti dari yang telah kau nafikan kecuali penyerupaan, maka orang-orang yang menafikan akan berkata kepadamu, dan kami tidak memahami, tidak mengerti dari yang kau telah tetapkan kecuali penyerupaan. tak, kan begini. Dia bilang, kalau kamu, iya, nafikan itu, saya tidak mengerti kecuali penyerupaan. Karena gini, kalau kamu tolak, berarti kamu serupakan toh sebelumnya. Kan ketika kita bilang Allah punya tangan. Saya tolak, saya tidak mau terima. Kenapa? Akan sama dengan Allah. Akan sama dengan makhluk. Kamu serupakan. Kamu Mu'tazilah. Jahmiyah kamu. Karena dia serupakan. Kan begitu. Ya kan? Karena dia tidak mau ngomong. Dia tidak mau mengakui dia Mu'tazilah. Kamu serupakan. Terus juga lawan debatmu akan bilang. Orang Mu'tazilah bilang. Kenapa kamu kan dia bilang ini perdebatan bukan lagi ahlu sunnah ini. Ini antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Yang ini. Karena ahlu sunnah tidak ada yang begini. Ini perdebatan mereka. Jadi dia akan bilang, saya tidak paham apa yang kamu nafikan itu kecuali penyerupaan. Dia bilang ke Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah juga akan bilang. Dia akan bilang orang yang menafikan Mu'tazilah. Akan bilang ke Asy'ariyah. Kami juga tidak bisa memahami dari apa yang kamu tetapkan itu kecuali penafian. Kecuali penyerupaan. Jadi dia baku bantai di antara mereka. Iya, kamu tetapkan yang itu toh? Iya, itu penyerupaan juga saudara. Tolak bagi semuanya. Paham perdebatan mereka ini? Ini urusan mereka. Paling enak adalah ahli sunnah. Kami menerima apa yang Allah katakan seperti Imam Syafi'i ngomong. Iya, kami menerima apa yang Allah bawa sesuai dengan keinginan Allah, tidak sama dengan makhluk. Tidur kita dengan bahagia. Enggak pikir Mu'tazilah, enggak pikir Asy'ariyah. Kalau mereka selalu berpikir, kita harus bantah sikat habis Mu'tazilah. Iya. Nah, itu yang dipahami. Ya kan? Karena Abul Hasan al-Asy'ari itu Mu'tazilah sebelumnya. Kemudian dia merasa enggak bagus, dia keluar, dia bantah, dia tolak sebagian. Ya, dia terima sebagian. Pertengahan. Enggak mau juga ke ahlu sunnah awalnya. Karena ahlu sunnah menetapkan seluruhnya. Dia buatnya kelompok pertengahan. Tapi akhirnya dia bertobat. Cuman pengikutnya tidak bertobat. Ya hidayah dari Allah. Terus. Maka orang-orang yang menafikan tidak menjawab dengannya, dan ahlu sunnah menjawabmu dengannya terhadap apa yang kamu telah nafikan. Kalau ahli sunnah aman jawabannya. Nah, ahli sunnah akan jawab dengan gagah berani. Dia tetapkan. Apa yang kamu tetapkan, saya tetapkan. Nah, apa yang kamu nafikan, saya tidak mau nafikan. Saya tetapkan. Kalau selama Allah tetapkan, saya tetapkan. Tapi saya akan bilang tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Itu keyakinan jelas. Terus. Dan kesimpulannya bahwa orang yang menafikan sebagian dan menetapkan sebagian dari apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah atas penetapannya, maka itu adalah orang yang melakukan kontradiksi. Nah, itu orang yang paling tidak jelas. Nah, karena tetap sebagian, tolak sebagian. Orang paling bertentangan. Terus. Tidak tetap baginya dalil syar'i maupun dalil akal, bahkan telah diselisihi oleh telah diselisihi oleh yang dipahami dan yang dinukil. Dia diselisih oleh akal dan diselisih oleh penukilan. Ini mereka, alhamdulillah. Ini pembahasan akidah ya. Pembahasan akidah. Antum belum pernah pelajari kan? Belum. Insya Allah tahun kedua baru diajarkan. Tahun pertama kan kita banyak urus. Fokus di lain. Alhamdulillah.
Tapi dengan adanya tafsir begini, kita bisa paham. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, kita lanjut lagi di pertemuan nanti hari Senin. Siapa Senin kemarin? Wahyudin. Flores. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.